warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Dr. Susana Nurjaman, SSIMT, selaku dosen pengampu mata kuliah Oceanografi Kimia. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mini paper kami dengan judul Analisis Variabilitas Spasial Temporal Klorofil A tahun 2014 menggunakan Google Earth Engine di perairan Selat Makassar. Oke, next. Sebelumnya, kami izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rizky Tegar Prihartanto dengan NIM 129240070 dan rekan saya. Risnawati 1292401. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke latar belakang. Pentingnya klorofil A sebagai pigmen utama fitoplankton yang digunakan sebagai indikator produktivitas primer di perairan laut, di mana distribusinya itu bisa dipengaruhi oleh arus laut, pola monsun, ataupun ketersediaan nutrien di suatu perairan. Nah, kenapa kami memilih di Selat Makassar? Karena keunikan di wilayah tersebut, di mana sebagai jalur utama arus lintas Indonesia atau Arlindo yang memiliki dinamika perairan yang kompleks sehingga berpotensi memengaruhi distribusi klorofil A secara spasial maupun temporal. Nah, untuk pemanfaatan teknologi penginderaan jauh itu sendiri, kami menggunakan satelit MODIS Aqua melalui Google Earth Engine, di mana memungkinkan pemantauan klorofil A secara efisien dan juga cakupan spasial yang luas. Oke, boleh next. Nah, satelit yang kami gunakan adalah satelit Aqua, di mana satelit ini adalah satelit observasi bumi milik NASA yang diluncurkan 4 Mei 2002. Dirancang khusus untuk memantau siklus air bumi dan membawa sensor MODIS sebagai instrumen utama pengamatan lingkungan laut. Nah, peran dalam penelitian ini adalah data klorofil diperoleh dari citra MODIS Aqua level 3 yang diakses melalui Google Earth Engine yang memanfaatkan kemampuan sensor MODIS dalam mendeteksi reflektasi spektra permukaan laut dan mengkonversinya menjadi konsentrasi klorofil A di wilayah Selat Makassar. Nah, sensor yang digunakan yaitu sensor MODIS. Ini adalah instrumen multispektral yang memiliki sensitivitas radiometrik yang tinggi dan resolusi spasial 250 meter hingga 1 km. Mampu mencakup seluruh permukaan bumi setiap 1-2 hari melalui orbit pada ketinggian 705 km. Level data yang digunakan data MODIS tersedia dalam 3 tingkatan, di mana pada penelitian ini kami menggunakan data level 3, yaitu data yang telah melalui proses kalibrasi, koreksi atmosfer, dan algoritma biooptik yang dikemas dalam periode harian hingga bulanan, sehingga siap dianalisis secara spasial. Nah, kami mengolah data tersebut menggunakan GEE atau Google Earth Engine, di mana ini adalah platform pemrosesan geospasial berbasis cloud milik Google yang memungkinkan analisis data satelit berskala besar secara real-time tanpa memerlukan infrastruktur lokal yang mahal. Nah, GEE juga menyediakan katalog data geospasial yang komprehensif, termasuk data Landsat, Sentinel, MODIS, dan data yang lainnya. Dengan dukungan API, JavaScript, dan Python, GEE memungkinkan pemrosesan data raster secara spasial dan temporal, sehingga cocok digunakan untuk menganalisis variabilitas klorofil A di perairan Selat Makassar secara efisien dan interaktif. Ini hasil yang kami dapatkan dari bulan Januari sampai Desember. Dan ini variabilitas temporal klorofil A di Selat Makassar tahun 2014. Nah, selanjutnya yaitu ada analisis dan juga interpretasi data, di mana dominan musim timur atau JJA itu sebagai puncak produktivitas konsentrasi klorofil A tertinggi terjadi pada periode Juni hingga Agustus. Nah, khususnya di perairan lepas pantai yang mencapai lebih dari 3 mg per meter kubik. Hal ini disebabkan oleh penguatan Arlindo dan juga intensifikasi pencampuran vertikal yang mendorong massa air kaya nutrien naik ke lapisan fotik sehingga produktivitas fitoplankton meningkat secara signifikan. Nah, perbedaan antara pesisir dan juga laut lepas secara spasial terdapat kontras yang jelas di mana wilayah pesisir dan laut lepas, di mana pesisir cenderung memiliki konsentrasi yaitu sekitar 0,272 mg per meter kubik dan sesekali mengalami lonjakan hingga 6,382 mg per meter kubik pada Desember akibat masukan nutrien dari daratan melalui terrestrial runoff, sementara laut lepas yaitu sekitar 1,356 mg per meter kubik.
yang mana telah dikendalikan oleh proses oceanografi skala besar seperti upwelling dan juga stratifikasi thermal. Nah, penurunan bertahap menuju akhir tahun memasuki musim peralihan kedua atau SON, di mana itu terjadi pada September hingga November, hingga awal musim barat yaitu DJF, di mana konsentrasi klorofil A di laut lepas menurun secara bertahap seiring melemahnya upwelling, menguatnya stratifikasi kolom air yang membatasi suplai nutrien ke lapisan eufotik, serta pengaruh tutupan awan pada bulan Desember yang menyebabkan data gap sehingga perlu kehati-hatian dalam interpretasi citra satelit pada periode tersebut. Oke, next. Berikut daftar pustaka yang kami gunakan. Demikian presentasi kami dalam paper mini kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.